Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai edukasi pembatasan aktivitas pasien congestive heart failure atau yang biasa disebut dengan gagal jantung. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ellen Rizkiana dengan NIM 220103036, Elvina Versinta dengan NIM 220103038, Erina dengan NIM 220103040, dan ada Fadia Huwaida Azizah dengan NIM 220103042. Apakah kalian tahu apa itu CHF atau gagal jantung? Gagal jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh, sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak terpenuhi secara menyeluruh. Jantung merupakan organ yang paling penting dalam tubuh manusia karena memiliki fungsi utama, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Gagal jantung dibagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Lalu, apa tujuan dari pembatasan aktivitas pada pasien CHF? Tujuannya yang pertama adalah mengurangi beban kerja jantung. Mengurangi beban kerja jantung ini membantu menurunkan tekanan dan beban kerja jantung, sehingga jantung tidak perlu memompa terlalu kuat. Yang kedua adalah mencegah penumpukan cairan berlebih. Kelebihan garam membuat tubuh menahan air yang menyebabkan bengkak di kaki atau pergelangan serta sesak karena cairan menumpuk di paru-paru. Mengurangi garam dan cairan bisa mencegah hal ini. Yang ketiga ada mengontrol gejala. Dengan pengaturan asupan garam dan cairan, gejala seperti sesak napas, cepat lelah, dan bengkak bisa berkurang. Pasien pun akan merasa lebih nyaman dan tidak mudah lelah. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kekambuhan. Jika gejala terkontrol, pasien bisa beraktivitas lebih baik dan risiko rawat inap menjadi lebih berkurang. Lalu, apa saja pembatasan dan penerapannya? Yang pertama ada pembatasan asupan cairan. Pembatasan cairan dengan minum sebanyak setengah gelas sekitar 2-3 jam sekali. Yang kedua ada pembatasan diet natrium. Hindari konsumsi makanan yang tinggi garam dan ganti dengan bumbu alami untuk masakan. Yang ketiga ada pembatasan aktivitas berat. Hindari aktivitas berat dan lakukan aktivitas ringan 10-15 menit per hari. Baiknya dalam olahraga yang kita lakukan adalah yoga dan hindari menggunakan dumbbell gym. Yang keempat ada pembatasan pola makan dan pemantauan berat badan. Pantau berat badan dan konsumsi makanan yang rendah lemak dan tinggi protein. Yang terakhir ada pembatasan rokok dan alkohol. Berhenti merokok, hindari asap rokok, dan jauhi alkohol, maka hidup akan menjadi lebih damai dan tenang. Selanjutnya ada peran keluarga dan dukungan sosial. Yang pertama, ada keterlibatan keluarga dalam edukasi. Keluarga berperan penting dalam perawatan pasien CHF. Yang kedua, ada dukungan emosional dan informasi. Berikan semangat dan informasi yang tepat. Yang ketiga, ada bantuan instrumental dan bantuan praktis, seperti membantu menyiapkan makan,
membantu pasien mendorong kursi roda, dan menyiapkan obat. Keempat, ada mengatur rutinitas dan memantau kondisi pasien bersama. Selanjutnya, membangun suasana sosial yang mendukung. Membangun lingkungan yang mendukung dan tidak membuat pasien merasa lebih stres, seperti bersosialisasi. Selanjutnya, ada evaluasi dan tanda bahaya. Pemantauan gejala klinis setiap hari. Pemantauan sebaiknya dilakukan setiap hari agar kita selalu mengetahui bagaimana kondisi pasien saat ini. Selanjutnya ada pemantauan tekanan darah dan pemantauan denyut jantung yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga ada catatan harian, yaitu menuliskan hasil pemantauan berat badan, tekanan darah, gejala, serta asupan cairan dan garam dalam buku harian. Yang keempat, ada tindakan darurat, segera menghubungi tenaga medis apabila terjadi gejala serius. Selanjutnya, ada edukasi pasien dan keluarga. Bantu pasien dan keluarga mengenali tanda-tanda bahaya, memahami kapan harus segera ke rumah sakit, dan mengetahui tindakan sementara yang aman sebelum tiba di fasilitas kesehatan. Pembatasan aktivitas pada pasien CHF penting untuk mencegah kelelahan dan gejala memburuk. Hindari aktivitas berat, lakukan aktivitas ringan 10-15 menit per hari. Dan pastikan ada dukungan keluarga serta pemantauan rutin agar kondisi stabil. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu perawatan pasien CHF. Stay healthy and take care of your heart.